dilarang aku akan Nangis mungkin. nangis mungkin ya. Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat menyaksikan untuk episode pertama dari PTS, yaitu podcast santuy. Ya. Selamat datang teman-teman. Perkenalkan, aku Yusril Sakti dari program studi Kesehatan Masyarakat Stikes Bakti Husada Mulia Madiun dan juga sebagai pengurus dari Himpunan Mahasiswa Public Health atau biasa disingkat Kesmas. Tapi kalau kita dari himpunan namanya HIMPA. Jadi di kesempatan kali ini di hari Selasa, teman-teman, di episode pertama ini aku pengen ngajak teman-teman untuk lebih mengenal kembali terkait dengan apa itu public health, apa itu tentang kesehatan masyarakat bersama dengan narasumber yang luar biasa kita nantinya. Oke, mungkin nggak usah terlalu panjang lebar lagi. Aku pengen segera mengenalkan narasumber kita. Kita sambut KMCH Intan. Silakan Kak. Halo. Selamat siang Kak. Siang juga kan Muslim. Selamat siang. Gimana Kak? Kabar hari ini gimana? Luar biasa. Luar biasa. Gimana Kak untuk hari-hari ini? Untuk FYI juga teman-teman, for your information, KMCH ini udah di semester akhir, ya kan? Semester akhir itu tuh udah kayak bener-bener antara hidup dan mati di kampus gitu ya kayak. Betul. Gimana di semester akhir ini lagi sibuk apa sih Kak? Sebenarnya sibuk skripsi ya, karena punya saya belum selesai kayak punya teman-teman gitu. Karena juga banyak kegiatan ya. Semoga aja deket-deket inilah bisa selesai. Amin. Semoga nanti kita semuanya bisa syukuran bareng pas KMCH lulus ya. Amin. Oh ya, sebenarnya kemarin juga kayaknya KMCH ini punya usaha bareng juga sama teman-teman yang lain kayak angkringan gitu Kak ya. Iya benar, angkringan sama teman-teman SKM Kesehatan Masyarakat tuh. Nama angkringannya juga angkringan SKM gitu. Sarjana Kesehatan Masyarakat. Itu kalau dari HIPA ada Adel, kalau dari teman Kesmas ada Vivi sama Dani. Kita kebetulan satu tempat, satu rumah waktu PBL gitu. Ah ya sih, oke. Oh ya, buat teman-teman semuanya perlu diketahui bareng KMCH ini juga merupakan demisioner dari HIMPA. Jadi KMCH ini juga merupakan kakak tingkatku dari angkatan 2019 ya Kak ya? Iya benar. Angkatan 2019 itu 1 tahun sebelum masa pandemi kita menyerang negara Indonesia. Jadi masih sempat mengalami fase-fase PKKMB itu offline ya Kak ya? Iya betul. Iya, PKKMB offline, terus banyak banget keseruan-keseruan, terus habis itu 1 tahun kemudian semuanya pukul rata harus online. Iya betul. Gitu. Langsung tiba-tiba online gitu. Nah tuh di saat-saat momen-momen seperti itu tuh KMCH tuh gimana gitu perasaan? Tapi kita kan dari, walaupun kita bukan sebuah ahli kesehatan masyarakat, tapi kita pun udah ditanami bibit-bibit untuk kita harus terjun ke masyarakat tuh gimana tuh Kak? Punya tanggung jawab apa, seperti apa gitu? Kalau waktu itu kan kebetulan ketika PBL dan KKN kan masih COVID ya. Iya. Yang agak-agak parah tuh waktu PBL, tapi karena kita nggak bisa PBL online kayak kakak tingkat sebelumnya kan full online gitu, kita offline. Jadi bener-bener protokolnya memang harus disiapin gitu. Walaupun ya di desa itu banyak yang nggak pakai masker, cuma kita tiap kegiatan selalu pakai masker dan selalu nyediain sanitizer gitu sih. Untuk repotnya di situ gitu, apalagi waktu mau buat kegiatan besar kita juga harus mikir gitu, ini bahaya nggak ya kayak gitu. Itu aja sih. Pas PBL, berarti itu pas PBL itu benar-benar puncak-puncaknya COVID berarti juga ya? Waktu itu PBL Desember Januari sih, nggak bisa dibilang puncak-puncak banget, tapi emang kasusnya masih lumayan tinggi. Ya. Iya. Dan terus notabene kita sebagai kesehatan masyarakat pun pengen juga ya, maksudnya memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat, tentu juga tetap mematuhi protokol-protokol. Ya balik lagi
kemarin juga banyak sekali, bahkan teman-temanku juga tuh masih ngeyel gitu disuruh pakai apa namanya masker, pakai hand sanitizer. Tapi berjalannya waktu kayaknya masker itu berubah malah jadi fashion. Iya benar-benar. Iya. Waktu kita kembali offline kan sempat hybrid tuh di kampus kita, ada yang offline ada yang online. Untuk offline kan kita wajib harus pakai masker walaupun di dalam ruangan kan, terus tiap dari satpam tuh selalu cek suhu kayak gitu sih. Dan kayaknya teman-teman juga walaupun ini urgensi dari COVID sendiri udah pandemi COVID ini udah turun, tapi juga masih banyak yang pakai masker sendiri sih. Iya. Dan ya karena ini notabene kita kampus kesehatan sih, jadi banyak kebijakan kampus itu turunannya dari pejabat kampus yang notabene kita jadi lebih ke proteksi gitu ya. Tapi bayangin lagi kalau misalnya dari teman-teman kayak kampus yang lain gitu, aku yakin mereka pun masih lumayan cukup kaget juga kelihatannya. Dan kelihatannya untuk tahun-tahun sekarang pun udah banyak yang terbuka ya. Iya udah banyak yang buka masker gitu, apalagi di tempat umum gitu ya. Di kampus kita juga udah mulai banyak yang lepas masker, mungkin karena juga beberapa waktu lalu kan urgensi pandemi COVID kan udah saja ya. Kayak itu. Dan juga kalau melihat di kebelakang ini banyak banget kasus-kasus yang notabene bermunculan setelah COVID itu. Kayak notabene kalau kita di Kota Madiun ini lagi fokus pemerintah kotanya tuh ke stunting gitu. Ke stunting. Atau kalau kayak gitu tuh peran Kesmas itu tuh apa sih Kak untuk menurunkan misalnya kayak ada satu isu kesehatan di kotanya gitu. Menurut KMCH tuh gimana tuh Kak? Kalau untuk stunting sendiri ini juga ada kaitannya sama stiker juga ya waktu itu, karena KKN tahunku itu kita bawa isunya tuh stunting, tapi emang nggak di Kota Madiun tapi di Kabupaten Magetan ya, Kabupaten Magetan di Tangerang kalau nggak salah ya. Di Tangerang itu terkait tentang stunting. Cuma kalau untuk di kota sendiri ya seperti yang kita lihat HIMPA itu kan pasti ada yang namanya apa sih? Masyarakat atau HIMPA menyapa? Iya, HIMPA menyapa. Terus habis itu kayak sosialisasi ke masyarakat kan biasanya kita bawanya terkait dengan stunting ya. Jadi kayak kita penyuluhan, terus kita juga kadang ngasih snack yang itu emang gizinya teratur lah gitu. Ada buahnya, ada karbohidrat dan sebagainya. Iya. Oh ya, FYI aja buat teman-teman semuanya nih. Podcast ini itu sebenarnya merupakan salah satu program kerja dari divisi kami. Salah satu divisi kami yang ada di IIPA, yaitu divisi Infocom. Jadi Infocom ini merupakan salah satu divisi yang terjun langsung untuk meliput bahkan menyebarluaskan terkait banyak banget kesenjangan kayak misalnya kayak berita-berita tentang stunting, terus highlight tentang kesehatan lainnya. Sebenarnya tuh kalau Infocom ini tuh menurut KMCH nih, karena udah banyak juga kan mengalami pasang surutnya organisasi, perlu nggak sih Kak? Kalau Infocom sendiri di suatu organisasi pasti perlu ya. Kalau di HIMPA sendiri kan dari teman-teman HIMPA tuh ada yang gabung di koalisi IWCTC kan ya. Nah itu ketika dari IWCTC ada suruh posting poster atau bikin poster dari SMKM ini arahan kan biasanya suruh posting poster apalagi tentang stunting atau rokok ya biasanya. Itu kan Infocom pasti langsung buat langsung upload gitu kan, dan itu emang perlu banget karena biar lebih nge-reach teman-teman entah itu dari dalam kampus maupun luar sendiri kayak gitu. Jadi emang penting banget, apalagi banyak orang yang sekarang main media sosial gitu. Iya. Banyak banget kayak, dan kurasa juga tantangan organisasi sekarang tuh kalau misalnya mau banyak banget mengoptimalisasinya tuh harus banget nge-reach untuk ke SDM-nya tuh ke sosial media ya kan. Dan perlu diketahui juga teman-teman di KMCH juga turut aktif selama perkuliahan, jadi cuma nggak kuliah pulang atau buku-buku, tapi KMCH juga pura-pura atau bisa juga dibilang kuliah rapat gitu. KMCH ini juga aktif
di HIMPA, selain di HIMPA, kita pun di kesehatan masyarakat pun ada senatnya juga kayak, yaitu ISM KMI. Jadi Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia. Nah, ini juga KMCH juga langsung dari pengurusan nasional. Sebenarnya, wah ini merupakan sebuah my honor juga sih Kak buat ngadain podcast bareng sama kakak di sini di hari ini gitu. Dan perlu diketahui teman-teman, KKMCH ini juga di ISMKMI itu menjabat sebagai di Badan Khusus Tembakau Kontrol Nasional. Itu sebagai apa Kak? Karena jabatnya di BKTCN itu 2 tahun periode. Yang pertama itu sebagai staf, kedua naik jadi kepalanya, jadi kepala badan khususnya. Berarti memang dari awal itu memang dari nasional juga ya? Ya, karena sebenarnya awalnya kan daftarnya ke daerah dulu, gagal, nggak diterima, sampai wawancara nggak diterima, terus coba ke wilayah, ternyata waktu wawancara nggak diterima juga gitu, cuma sampai lolos di berkas, akhirnya disuggest sama kakak tingkat kita HIMPA gitu kan, coba nasional aja siapa tahu berhasil gitu kan. Ya udah nyoba ke nasional, ternyata masuk gitu di nasional. Aku yakin yang buat teman-teman yang wawancara KMCH di waktu daerah atau wilayah agak kesel juga sih kelihatannya sih. Yang wawancara waktu wilayah itu sebenarnya kepala BKTCN saya waktu 2021-2022 gitu kan. Iya. Jadi tiba-tiba. Lu kayak gitu kan kaget juga nggak sih? Loh, Iya. kok kamu di nasional gitu? Iya, waktu itu. Aku yang waktu itu daftar wilayah ya? Iya Kak, aku yang wawancarain kamu gitu. Ternyata jadi KPK aku gitu loh. Iya. Kalau BKTCN, Badan Khusus Tembakau Kontrol Nasional. Nah, itu tuh tobacco berarti pengadilan tembakau. Itu ngapain aja tuh kerjaannya? Kalau di Kesmas ya pasti lebih ke sosialisasi ya, di preventif sama promotifnya gitu. Iya. Biar kalau di BKTCN sendiri kita fokusnya emang lebih ke kesehatan, tapi karena ISMKM itu juga banyak relasi gitu, kita juga masuk di ekonomi, terus di agak sedikit politik gitu. Cuma emang kita fokusnya di 2 sih, ada 3, ekonomi, kesehatan, sama satunya itu pembangunan berkelanjutan gitu kan di situ. Kalau BKTCN sendiri itu biasanya ya kita sosialisasi, ngadain arahannya ya sosialisasi, terus ada aksi juga kayak pungut rokok atau bikin poster dan sebagainya. Banyak banget sih, pasti banyak banget kayak experience terus exposure yang didapat. Tapi tuh sayangnya ya, ini tuh biasa karena aku juga di organisasi melihat pengembangan untuk menarik minat untuk teman-teman berorganisasi itu sebenarnya seni-seni yang agak tricky juga dan kelihatannya pun sulit. Iya. Selama ini pengalamannya KKMCH itu gimana sih Kak? Kalau kebanyakan yang nggak mau ikut tuh ada 2 tipe sih. Yang satu karena emang dia nggak suka organisasi, satu lagi ragu-ragu atau punya trauma. Biasanya punya trauma tuh kayak dia SMP atau SMA ikut organisasi, tapi kakak kelasnya atau seniornya tuh rese gitu, terus takutnya ikut waktu di kuliah malah cuttingnya lebih seram-seram, apalagi di berita kan banyak tuh kayak yang cutting ngelakuin perpeloncoan dan sebagainya. Cuma kalau di kampus kita nggak ada sih yang kayak gitu dan malah lebih mendorong gitu. Cuma mungkin kalau di tahunku waktu sebelum pandemi itu banyak yang tertarik untuk ikut organisasi gitu. Bahkan temanku ada yang punya lebih dari 2 organisasi di kampus gitu, ya ikut HIMA, ya ikut UKM kayak gitu. Cuma agak rendah sedikit ketika pandemi. Karena kan online, jadi mungkin teman-teman kayak malas kalau harus keluar kayak gitu sih, kebanyakan kayak gitu. Cuma kita perlu banget sosialisasi benefitnya gitu. Jangan kayak organisasi ini tuh apa, tapi kayak organisasi ini tuh ngapain gitu loh, apa untungnya buat kita gitu. Jangan apa untungnya buat organisasi, karena kebanyakan organisasi kan dia ngejelasinnya kayak organisasi ini adalah gini.
di dalam nanti kayak ada proker ini, tapi jarang banget ngejelasin kayak ketika kamu masuk sini kamu bisa mungkin mengembangkan minat kamu bisa dapat ini, kamu bisa dapat itu, kayak gitu. Itu sih yang jarang diomongin gitu. Iya sih. Kadang memang banyak banget organisasi itu mereka open recruitment gitu kan. Tapi balik lagi karena banyak yang para peminat itu dia nggak tahu culture di dalamnya itu, jadi mereka takut akan bayang-bayangannya dan akhirnya mengubur lagi minatnya kayak gitu kan. Sayang banget sebenarnya, itu sebenarnya salah satu pengoptimalisasian sumber daya untuk organisasi itu sendiri sih. Nah, kalau Kesmas sendiri nih Kak, ini di luar organisasi ya, tapi kita juga notabene kita sebagai mahasiswa, kita juga punya tanggung jawab untuk belajar dan menyelesaikan studi kita untuk tepat waktu gitu kan. Jadi tuntutan kita pun itu juga, karena kalau molor kelamaan juga kan gak enak gitu. Jadi kayak terkesan mahasiswa abadi nantinya gitu. Nah, kenapa sih Kesmas Kak? Aku milih Kesmas kenapa? Sebenarnya kalau mau ceritain panjang sih. Jadi sebenarnya aku dulu nggak minat di Kesmas. Aku dari ikut SN sampai mandiri itu FK, tapi nggak berhasil gitu. Terus karena aku sama sekali dulu nggak tahu Kesmas, terus tiba-tiba diseret lah gitu sama ibuku kesini gitu. Tiba-tiba didaftarin, dan karena aku juga nggak ada yang minat gitu sebenarnya di program studi yang ada di sini. Terus ya udah, waktu itu kalau nggak salah ada Bu Rizka waktu aku daftar, terus langsung kayak ikut masuk aja di Kesmas juga. Udah akhirnya Kesmas. Terus kok setahun nyaman di sini gitu, kok anak-anaknya enak, terus dosennya juga enak, udahlah malah nyaman gitu di Kesmas itu sih. Jadi awalnya emang nggak pengen masuk di Kesmas, tapi takdir kali. Iya mungkin. Kalau dikata dari keperawatan mah panggilan jiwa gitu. Iya, panggilan jiwa kali ya. Teman-teman perawatan kan mesti kayak gitu, kenapa pengen jadi perawat gitu, panggilan jiwa gitu, padahal ya harus ikutin teman aja mungkin. Tapi ya balik lagi sih, itu tergantung dari passion kita masing-masing juga. Buat teman-teman yang sekiranya pasti kepo tentang Kesmas atau segala macem, itu tuh bisa browsing-browsing, karena juga kedepannya pun kesehatan masyarakat pun untuk meningkatkan derajat kesehatan itu tuh nggak melulu tentang berobat ke dokter juga, karena Kesmas juga ini banyak banget untuk peluang-peluang yang dapat kita gali kembali, terus bisa aku yakin untuk kedepannya dan dilihat juga berbagai macam regulasi untuk kesejahteraan para nakes notabene yang di luar perawat ya, kayak kesehatan masyarakat, ahli kesehatan masyarakat itu masih terbuka lebar ya guys. Iya masih. Sebenarnya kalau Kesmas itu kan kita bidangnya promotif sama preventif kan, ya, di pencegahan gitu, beda sama dokter. Malah menurutku selama aku masuk Kesmas kayak pencegahan tuh penting banget gitu kan, lebih baik mencegah daripada mengobati kan gitu. Dan karena transisi kesehatan di Indonesia sendiri itu kan sekarang dari jadi ke modern gitu kan, jadi perlu adanya pencegahan biar nggak banyak penyakit akibat perubahan pola hidup kayak gitu. Dan Kesmas sendiri tuh kebanyakan orang tuh pasti mikirnya kalau Kesmas nanti kerjanya di Dinkes, di puskesmas, penyuluh. Enggak, jadi kita bisa masuk ke mana aja gitu, masuk ke kesehatan oke, ke pemerintahan oke, masuk ke pabrik alias sebagai pengawas K3 keselamatan kesehatan kerja juga oke, kayak gitu. Mau jadi apa aja bisa gitu sebenarnya. Jadi memang peluangnya di Kesmas itu banyak gitu. Bahkan kalau di Kesmas di Stikes sendiri itu kan ada yang namanya pemasaran sosial ya, kalau nggak salah matkul pemasaran sosial. Itu kita juga sama kewirausahaan, kita juga nggak diajarin melulu preventif promotif, tapi juga diajarin gimana sih kita jadinya jadi entrepreneurship dalam lingkup kesehatan kayak gitu. Jadi memang luas banget gitu. Luas banget jangkauannya, dan juga ya karena itulah Kesmas sendiri itu kan banyak banget keilmuannya ya, jurusannya tuh banyak gitu. Kalau bicara tentang keperawatan, mereka fokus dengan perawat untuk mengobati, kita Kesmas mencegah, bahkan juga kita ada banyak kayak tadi kakak bilang kan ada di pabrik segala macam gitu. Oke, wah ini merupakan kayaknya sih
banyak banget sih yang pengen aku bahas sama KMCH juga ini. At least kayaknya tahun-tahun terakhir di kampus kita ya kak ya. Iya. Sayang banget sih sebenarnya sih kalau misalnya ini cepet banget berakhir, tapi sayang banget teman-teman, mungkin kita bisa sambung lagi obrolan kita di next video. Dan juga ini aku ada beberapa quick question sih buat KMCH, jadi bisa langsung dijawab aja tanpa mikir gitu ya. Yang pertama, jika bukan kesehatan masyarakat saya akan jadi Dokter. Kalau anime dilarang aku akan Nangis mungkin. nangis mungkin ya. Rumah besar apa kecil? Big house. Big house. Pilih warna apa? Pink. Warna pink. Kalau bukan organisatoris saya akan menjadi Bingung jawabnya gimana kan? Karena emang dari dulu ya organisatoris. Organisatoris. Kalau nggak jadi organisatoris apa ya? Nggak bisa. nggak bisa ya, nggak karena bisa. udah kayaknya emang udah jalannya gitu ya. Oke. Satu nih. Rokok itu apa sih? Sesat. Sesat, oke. Oke, terima kasih buat KMCH untuk waktunya, tepuk tangan buat KMCH semuanya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk stay tune di sini karena kita akan ada episode selanjutnya. Terima kasih untuk telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.